Bang Radit setuju gak? Tablet. Lu apa sih yang lo lakuin di waktu luang lu? Walaupun tidak ada manusia yang Kembali lagi di Pondasi podcast dadakan sih. Pondasi. Tahu nggak, saking dadakannya kucing gue masuk frame. Iya, nggak apa-apa. Namanya Cookie ya bang ya. Namanya Cookie. Udah berapa tahun? Dia mungkin 8 tahun, 9. Cookie. Ini udah steril bang. Apa? Udah steril. Cookie. Sini Cookie. Lucu banget nih. Dia mau, soalnya saya juga main kucing bang. Iya. Di rumah ada kucing? Ada 3. Oh, ada 3. Apa aja? Kucing saya ya ini apa namanya? Ragdoll. Ragdoll lucu banget. Katanya bisa diginiin kan? Iya. Gini gitu. Ragdoll terus? Ragdoll, BSH. Short hair, British short hair. Satu lagi sebenarnya ada namanya Cincila. Cincila yang kecil ya? Cincila itu bukan kucing, binatang kan, hewan? Enggak, kucing. Oh, kucing. Ras, namanya Cincila. Dia itu tapi dia gabungan sama kucing kampung. Oke. Itu namanya? Itu apanya? Nama rasnya? Nama rasnya Cincila. Cookie. Nah ini apa? Mujair ya? Dia mujair. Kok mujair? Warnanya mirip mujair gitu. Dia Maine Coon sama kucing biasa. Oh ini laki cewek? Dia laki-laki. Oh, oke, udah steril juga bang? Udah steril. Udah ya? Berapa tahun tadi? 8? 8 tahun mau 9 kayaknya. Temennya Morganisa dulunya? Morganisa duluan, abis itu baru ada dia. Oh, jadi temen ya? Bisa dibilang gitu. Oke. Bang, nih bang, sekarang kan Bang berarti kan penulis juga ya? Betul. Bang, nah sekarang kan melihat perpustakaan kan isinya memang buku. Kalau misal nih ya, Bang Radit punya cetusan pengen bikin library Raditya Dika, tapi isinya bukan buku, diganti jadi tablet. Bang Radit setuju gak? Tablet. Lu apa sih yang lo lakuin di waktu luang lu, Justin, sampai bisa mikir perpustakaan diganti tablet? Lu kepikirannya gimana sih? Kepikirannya ya karena sekarang kan era gadget, jadi kita harus menyesuaikan gadget tapi isinya sesuai. Misalnya tablet satu ini isinya sejarah semua, ya udah dilingkupin sejarah, nanti orang yang ngeliat sejarah dengan cara nyekrol. Sekarang kan orang main TikTok kan lagi rame banget bang ya. TikTok. Main TikTok kan lagi populer banget, orang lagi suka banget nyekrol. Coba diganti aplikasinya itu jadi buat misalnya satu tablet ini isinya misalnya sejarah, kita isinya ya isi di tablet itu full isinya sejarah. Mau lu ke Google-nya pun isinya sejarah, itu udah diaplikasiin semua. Dan cara main dengan nyekrol kayak gitu otomatis itu akan jadi betah gak sih sebagai seorang pembaca, tapi diaplikasiinnya ke gadget sekarang. Pusing banget. Gimana bang? Oke. Raditya Dika Library harus jadi. Oke, pertanyaan lo adalah gua mau nggak bikin perpustakaan isinya cuma tablet? Isi tablet. Artinya begitu kita masuk ke perpustakaannya itu tablet semua. Tablet semua. Berapa banyak? Mungkin satu ruangan ini nih tablet semua isinya gitu. Satu ruangan penuh dengan rak isinya tablet. Rak isinya tablet. Dan itu semua, setiap tablet yang lu pegang itu cuman fokus di satu bidang doang. Misal lo mau jawaban serius dari gua? Iya. Menurut gua itu sama aja. Kalau gua mau bikin perpustakaan, berarti kan gua harus modalin tablet segitu banyak. Mendingan kita bikin sebuah tempat perpustakaan digital di internet. Kalau misalnya, tapi yang legal ya, harus yang legal. Kayak misalnya gue dulu kuliah tuh ada tuh tempat yang isinya jurnal semua. Kita bisa punya akses kalau kita ngikutin pakai ID kampus. Masuk sana isinya semua jurnal, kita bisa baca. Tapi kan device-nya kita yang pegang. Gue bisa pakai tablet gue, dia bisa pakai tabletnya dia. Jadi modalnya jauh lebih kecil. Dan gue sebagai perpustakaan cuman bayar license aja, bayar hak
untuk bisa punya akses dari pencipta-pencipta buku-buku itu mungkin. Nah itu lebih masuk akal menurut gua dibanding bikin perpustakaan yang isinya semuanya tablet. Duitnya mending gua beliin buat copyright yang bisa gue pinjam license-nya untuk orang yang bisa punya akses ke perpustakaan digital gue. Tapi berarti dengan adanya perpustakaan digital itu setuju gak adanya itu nanti? Kalau bisa dengan sistem, karena gue pernah sekali pakai pas zaman gue kuliah di yang semua isinya jurnal. Selama bisa manage rights-nya dengan baik sih ya nggak masalah. Kalau nggak salah banyak kok yang kayak gitu. Marvel kalau nggak salah bayar subscription berapa gitu per bulan, lo bisa punya akses ke cerita-cerita Marvel yang dari pertama kali terbit. Ada tuh komik ya. Cuman ya komik webnya digital. Web dia semua apa segala macam gitu. Jadi lo bayar untuk punya akses baca. Ada lagi New York Times, gue langganan New York Times. Itu ada banyak cerpen, banyak artikel. Nah gue tinggal bayar per bulan berapa, gue bisa ngeliat majalah-majalah isi majalah New York Times yang dulu-dulu sampai ke pertama kali berdiri. Nah itu perpustakaan digital, tapi untuk New York Times. Dia nyimpen tuh berarti ya? Si New York Times nyimpen. Nyimpen. Dia rapih, dia ada filenya semua. Gue tinggal bayar, gue bisa punya akses. Wah, gila ya? Gila. Seru banget. Full. Dari yang zaman dulu sampai yang sekarang ya. Betul. Dan udah bisa dilihat di dalam satu tempat doang ya. Bener. Idenya sama kayak gini sih, kayak gue kan di YouTube, ini kan buat YouTube ya. Di YouTube gue tuh gue buka membership YouTube Raditya Dika. Isinya tuh kalau misalnya gue live stream, sebulan beberapa kali gue live stream. Live streamnya itu gue keep. Hanya bisa diakses member only. Replaynya cuma bisa member only. Nah mereka bayar kan 19.900 per bulan. Begitu taruh di sana, lo bayar 19.900, lo bisa punya akses ke video-video live stream yang lama kan. Tapi kan artinya mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip. Lo bayar akses, dapat buku banyak. Dapat buku banyak, benar-benar. Keuntungannya juga gede untuk yang membayar itu. Iya, tapi kenapa lo tiba-tiba soal perpustakaan? Lo mau buka perpus apa mau gimana? Nggak ada sih, karena itu berhubungan dengan Bang Radit, makanya saya menanya kayak gitu dengan adanya. Soalnya kan sekarang minat baca emang kendor. Kenapa? Kerasanya. Kenapa? Orang mau lebih instan, kayak tadi Marvel kan ada komiknya dan lain-lain. Sekarang ada filmnya, orang lebih milih filmnya lah. Gitu mungkin. Menurut lo minat baca rendah itu mengkhawatirkan buat lo? Minat baca rendah mengkhawatirkan. Dulu mungkin iya Bang, karena platform ini nggak ada di gadget. Sekarang 50-50, karena di sini juga ngasih baca juga ternyata di gadget. Kalau lo baca buku nggak? Kalau buku nggak, dulu majalah. Sekarang ini baca buku nggak? Kalau baca sekarang nggak Bang. Buku terakhir lo baca berapa tahun lalu? Nggak, belum lama gua baca, bukan buku Bang, komik apa dah yang Jepang Bang, komik yang aneh-aneh, komik yang karakternya aneh-aneh. Banyak. Salah satunya yang Bang Radit tahu. Siapa ya? Bukan, komik yang aneh, yang setan-setan, yang misteri, yang mukanya bulat-bulat gitu. Pokoknya ada dah komik aneh. Komik aneh yang mukanya bulat. Bulatnya gimana maksudnya bulat? Bolong. Namanya siapa? Bleach. Pokoknya ada dah. Yang dia ngelawan hantu-hantu itu. Bukan. Pokoknya ceritanya soal. Ceritanya cewek di kelas dibunuh, dipotong-potong. Tiba-tiba pas dilihat dia masih hidup, besokannya masih datang lagi ke kelas. Ada tuh kayak gitu. Itu seru dah. Sadis juga ya bacaan ya. Makanya, tapi seru. Bahasa Indonesia, udah diterjemahkan? Udah diterjemahkan. Pokoknya keren dah. Junji Ito. Komik-komik kayak Junji Ito. Iya. Horor. Itu keren tuh. Ya, horor. Belum lama itu Bang. Baru ya 4 bulan lalu dah itu. Kalau menurut gua baca buku tetap tidak bisa menggantikan informasi yang benar-benar utuh ya. Artinya katakanlah kita kayak gue beli buku lah yang nulis Matthew Walker, judulnya Why We Sleep. Ini buku terakhir yang gue baca. Itu tentang kenapa sih manusia tidur, sejarahnya tidur kayak gimana, dan cara terbaik kita tidur tuh kayak apa gitu. Bukunya tebal segini, dia PhD dari Harvard. Iya.
yang dia pelajarin itu soal tidur, Pak. Soal tidur Ya. Segini tebel banget gue. Oke. Nah itu kan berarti dia udah kuliah udah lama, dia riset udah lama, jadi pembicara udah lama ya. Pengalaman dia bertahun-tahun disarikan menjadi satu buku setebel ini. Oke. Yang kalau gue baca mungkin kalau gue bacanya agak lambat sekarang. Jadi mungkin 2 minggu baru habis. Oke. Tapi artinya pengalaman orang bertahun-tahun, ekspertisnya dia selama bertahun-tahun ini bisa gue serap hanya dalam 2 minggu, Pak. Iya, dan itu juga bacanya kata Bang Radit itu dalam waktu lambat. Kalau gue lagi lambat, gue lagi lambat bacanya. Dan itu dalam bertahun-tahun dia berkarir untuk itu bisa diserap dalam 2 minggu. Itu, ya? Nah artinya nggak ada keuntungan yang lebih tinggi daripada membaca buku. Menurut gue. Wah, kalau kayak gini sih make sense dan masuk akal, Bang. Make sense. Make sense. Make sense. Oke. Karena pengalaman dia setebal ini seumur hidup ilmu dia tuh. Iya, seumur hidup ilmu dia pada saat dia nulis. Jadi ya, maksudnya kita sebagai baca, maksudnya dia sama aja menyalurkan ilmunya ke orang ya, Bang ya. Iya, dan itu ilmu yang udah disarikan bertahun-tahun. Artinya kan, kenapa lu nggak baca buku kalau kayak gitu? Iya, benar. Kenapa lu jadi tidak membaca? Kalau lu bisa punya akses ke isi kepala orang, kapan aja. Wah, iya. Jadi rasa haus sama pengetahuan itu menurut gue cuma bisa dipuaskan dari buku sih. Nah, ini orang tidak minat baca buku karena belum punya alasan yang pasti. Sedangkan Bang Radit punya alasan yang masuk akal. Kita ada keinginan jadinya pengen baca buku. Lu jadi pengen baca nggak? Jadi pengen. Udah baca apa lu? Soal apa? Soal yang Elon Musk, bingung. Dia sering banget hampir setiap hari dia ngoceh terus di Twitter. Jadi lo mau baca soal Elon Musk? Iya, ini kenapa sih? Sejarahnya dia? Soalnya Steve Jobs saya udah tapi nonton ya. Pokoknya saya suka film-film tentang pendiri-pendiri. Ya, founder-founders. Founder-founder. Menarik. Kayak gitu, Bang. Ini salah satunya yang ini ternyata kira Elon Musk nongol lontang-lantung doang banyak duit, ternyata dia orang-orang IT gitu juga ya awal-awal ya. Kan dulu kan dia bikin PayPal kan. Dia bikin PayPal sama teman-temannya, terus dia cabut. Tesla pun juga dia beli kan, karena awalnya itu kan udah ada eksperimennya duluan lah Tesla. Udah ada mobil apa gitu, gue lupa lah. Dia beli, dia kembangin juga. Ya, yang jelas dia punya visi sih kalau menurut gue. Nah, kemarin gue habis dari Amerika Serikat. Gue naik Tesla. Yang ada ininya. Yang ada apanya? Yang nggak ada supir. Ya, gue kaget banget gue naik mobil Tesla, terus kan gue berangkat sama rombongan gue. Yang lagi nyetir bilang, mau lihat nggak dia nyetir sendiri? Cuma pencet tombol, dia lepas tangan, itu Tesla nyetir sendiri. Nah, Bang, itu cara dia belok presisi apa kelewat garis dikit? Semua presisi. Semua presisi. Iya. Ada orang, misalnya dia mau ngambil jalan sini, ada mobil, dia tungguin. Mobilnya lewat, dia baru jalan. Dan dia punya radar itu? Iya, ada orang nyebrang, dia tungguin, orang nyebrang. Jangankan radar, kita ngelihat di dashboard bentuk manusia, bentuk sensor, bentuknya manusia. Lewat itu, kita kelihatan lewat di sensor. Kelihatan? Semuanya kelihatan. Walaupun tidak ada manusia yang Tapi teknologi itu luar biasa. Nah, jadi dia ketika dia jualan mobil segitu banyak sebelum ada autonomous driving ini, mobil bisa nyetir sendiri ini, dia kayaknya ngumpulin data tuh dari mobil-mobil yang orang pakai untuk tahu misalnya orang kalau ada gini beloknya gimana, orang kalau lewat jalan ini dia kayak gimana, kapan dia ngerem, kapan dia stop, itu dikumpulin datanya sehingga dia punya big data soal pengguna mobil Tesla. Nah kayaknya itu yang dia akhirnya pakai buat kembangin sistem menyetir sendirinya dia. Dan yang ngisi pada saat itu di kursi supir siapa, Bang? Walaupun nggak ada supirnya, bisa itu penumpang. masih harus ada yang nyetir. Oh, dalam artian lepas tangan gitu. Ya terserah, mungkin nggak usah kayak gini ya. Cuman tetap harus ada yang di kursi penumpang, kalau terjadi apa-apa dia bisa take over. Oh, berarti dia tetap standby aja ya, Bang? Ya. Masih harus punya ada. Dan menurut Bang Radit itu udah canggih nggak, Bang, hitungannya? Kalau dari komen-komen di IG gue banyak yang bilang Cina lebih canggih ya, cuman kan gue nggak pernah lihat langsung. Kalau ini kan gue ngeliat langsung. Tapi penantangnya ada satu, Waymo namanya dari Google. Google mau ngembangin sistem mobil yang bisa nyetir sendiri juga, namanya Waymo. Tapi kalau Waymo itu lebih menarik lagi karena dia bukan bikin mobil, tapi dia bikin alat supaya mobil apapun bisa nyetir sendiri. Oh, alat apapun supaya bisa nyetir sendiri? Iya, karena pas gue nyobain Waymo,
Itu gue naiknya Jaguar. Oke. Baru dipasangin Waymo di atasnya. Jadi kan. Oke. Wah, menarik juga. Jadi Tesla mobilnya yang jalan sendiri, Waymo alat yang bikin mobil jalan. Buset. Jadi lo tinggal milih nanti. Iya. Wah, dan udah pernah ngerasain dua-duanya ya Bang ya? Dua-duanya udah di Amerika waktu itu. Lebih unggul Waymo ini ngerasanya. Nah, ini menarik nih. Tesla itu pede dia. Oke. Nyetir sendirinya pede. Kayak misalnya dia diem, mobil laut dia boom gitu. Oke. Kalau batasnya 100 km per jam, dia nge-push di 100 km per jam. Maka kadang-kadang gue masih suka deg-degan tuh. Tapi pede dia. Pede ya? Dia diem mau belok. Dia masih ada jarak dikit dia ngambil. Oke. Waymo buat gua pada kondisi teknologi saat ini ya, buat gua terlalu berhati-hati. Oke. Jadi kayak set gitu. Terus dia nungguin mobil set. Jadi super safe. Dia mencoba main aman banget. Main aman banget ya? Nah buat gua pribadi sebagai orang yang di dalam mobilnya, gue lebih suka Tesla kalau gue. Oke. Selama itu aman ya? Selama itu aman. Gue suka karena pede gitu. Pede. Swat gitu. Iya, yakin dia mau belok aja ya, nggak sendet-sendet gitu ya Bang ya? Nah itu pengalaman gue. Oke, menarik banget. Berarti selama di Amerika kan Bang Radit kan ini ya ke siapa yang namanya Bape? Warren Buffett. Nah, baru datang ke sana ke pagelarannya. Pagelaran betul. Ternyata dia mengumumkan bahwa dia mundur dari situ ya Dia Bang. pensiun betul. Itu hoki luar biasa itu. Nah, bahkan kalau misalnya mungkin Bang Radit telat aja nggak ke Amerika pada bulan hari itu, mungkin nggak ketemu beliau ya? Ya. Karena itu salah satu Bang Radit pegangan Bang Radit ya? Ya dia sebagai investor, salah satu investor terbaik di dunia ya. Dia sempat orang terkaya nomor 3 dari hasil investasi dia. Jadi ya gue sangat mengagumi Warren Buffett sih. Filosofi investingnya dia, filsafat hidupnya gitu. Itu gue ngikutin dari dulu. Gitu. Oke. Nah berarti kan saya juga sebagai orang yang udah berkeluarga kan pengen juga punya saving money yang emang harus dikemanakan gitu. Menurut Bang Radit ke arah-arah seperti itu. Oke. Ini disclaimer ya, gue bukan financial planner, gue nggak ngerti ilmunya, nggak tahu apa-apa. Jadi gue biasanya suka sharing-sharing aja. Oke. Yang pertama, cara lo ngelola duit sejauh ini kayak apa? Cara ngelola duit sejauh ini kita ya. Misalnya uang masuk nih. Iya, uang masuk. Nah, lalu? Itu tabungannya ya tetap ngendep di kartu ATM atau enggak banking lah, kayak gitu Bang. Di bank. Itu rekening bersama atas nama lu dan istri atau? Oh, rekening pribadi. Oke. Masuk nih ke bank duitnya. Nah, kita bingung nih supaya duit itu muter dan maksudnya bisa membuahkan hasil di mana ya kayak gitu. Kalau buat gue pertama-tama lupain soal muternya dulu. Oke. Lupain dulu. Lo harus bisa ngelengkapin dana darurat dulu. Oke. Dana darurat kalau buat freelancer kayak kita yang nggak jelas kerjaannya, kan kita serabutan nih. Itu 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Oke. Misalnya pengeluaran bulanan 20 juta, lo harus punya 120 juta di bank. Oke. Nah, itu ngendep ya Bang ya? Itu dulu. Oke. Jadi jangan mikirin gimana caranya muter, tar dulu, dana daruratnya dulu. Dana darurat udah ada, kita baru cari yang namanya proteksi. Proteksi itu artinya kalau terjadi apa-apa sama lo nggak bisa nyari uang atau waktu ketika nyari uang itu terbuang dan butuh dana gede buat nge-cover itu, lo ada pegangannya, which is asuransi. Iya. Asuransi kesehatan lah gitu, di luar BPJS ya. Kalau buat gua minimal pengen punya pilihan itu. Nah, karena kalau suatu hari lo tiba-tiba harus operasi 300 juta, 400 juta, kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu nasib orang ya. Lo bisa di-cover sama asuransi. Itu, nah ketika itu udah ada, baru kita bicara soal investasi. Oke. Baru kita bicara soal, Dustin, lo mau beli apa dalam berapa tahun? Oke. Mau ganti mobil dalam 5 tahun, berarti instrumennya apa? Lo taruh duitnya di mana? Apakah di surat utang negara? Baru ngomongin. Oke. Berarti lebih baik apa ya kita punya sesuatu yang semua serba cash, apa harus ada yang dikreditkan gitu Bang? Misalnya harus ada beli ini kredit harus ada yang baik kayak gitu atau enggak apa-apa serba cash Bang? Ada rasionya sih, hutang itu berapa persen dari pemasukan ya. Tapi kalau gue pribadi
Gua nggak suka berhutang dan nggak suka diutangin kalau gue. Nah, tapi orang kan boleh beda-beda ya. Kalau gua untuk barang-barang konsumsi, gua yang sifatnya konsumtif, gua nggak akan ngambil kredit sih kalau buat gua. Yang sifatnya konsumtif ya. Tapi kalau yang produktif itu ya bisa. Atau kayak butuh kapitalnya gede banget sehingga nggak masuk akal kalau beli cash kayak rumah misalnya, ya mau KPR ya selama hitungannya masih masuk ya silakan aja. Nah, kalau pertanyaannya gue pakai kartu kredit apa enggak, gue pakai banget kartu kredit. Gue hampir tiap hari gue pakai. Tapi bayarnya lunas di bulan depan. Jadi ada tuh kalau di kartu debit auto debit bayar kartu. Nah, lo bisa milih mau bayar minimal, mau bayar berapa juta atau mau bayar full. Berarti ada pilihan juga ya, masih pilihan mereka ya. Nah, jadi gua suka banget pakai kartu kredit, tapi dibayarnya full di bulan depan. Jadi untuk menutupi yang kemarin dipakai dari kartu kredit. Maksudnya gimana? Berarti kan pakai tuh bulan ini pakai kartu kredit. Bulan depan akan bayar full yang kemarin dipakai kartunya. Iya gitu maksudnya. Kenapa? Karena pertama kalau zaman dulu ya, sekarang mah di aplikasi bank udah bisa kelihatan tuh pengeluaran kita apa aja. Tapi kalau sebelum itu terjadi, gue pakai kartu kredit karena tiap akhir bulan dikasih statement. Gue beli apa aja jadi ketaker. Jadi gue bisa langsung nyatat di pengeluaran gue gitu. Yang kedua juga kadang dapat poin juga kan. Nah, poin dari kartu kredit itu sangat kepake gak sih bang? Tergantung sih. Kalau gue kan nyari yang buat terbang sih. Nah iya soalnya kayak Bang Patrick tuh dia ngumpulin poin ternyata buat naik pesawat ke luar negeri itu ya bang ya. Salah satunya. Kalau gue iya. Dan udah Bang Radit rasakan itu bang? Udah. Tapi kan gue gabungan sama beberapa hal lain ya buat dapetin poin itu ya. Udah sih. Oke. Jadi works ya. Nah tapi lu gimana? Dana darurat udah ada belum? Dana darurat, nah itu saya lagi pengen persiapkan bang. Sebenarnya udah ada, cuman belum yang semestinya tadi yang 6 bulan itu. 6 bulan pengeluaran. Standarnya sih katanya 3 bulan. Standarnya 3 bulan ya bang ya? Tapi kita nggak pernah tahu kan. Kayak gue nyiapinnya. Berarti porsi orang beda-beda ya bang ya? Iya. Oke. Gue sih saving untuk kayak gitu perlu banget. Dan yang dianggapnya kita taruh di uang lupa lah, dalam artian kita naruh di tempat yang emang nggak dikeluarin buat kebutuhan-kebutuhan. Nanti seakan-akan kebutuhan baru dikeluarinnya di situ. Betul. Udah ada bang. Cuman saya bahkan mau nambahkan ke itu lagi bang. Apa tuh? Mau menambahkan ke uang darurat apa-apa. Kayak macam misalnya dalam sebulan kita dapat nih, kita sisihin 10%-nya mau ke situ. Ya terserah, boleh. Lebih baik ya sih bang itu. Kalau gue sih patokan gue dana darurat ke cover dulu aja. Tercover dulu aja. Mau 10%, 20%, 30% ya terserah. Tapi kalau buat gue pribadi ya pas zaman kerja dulu. Kalau dana darurat belum terkumpul, masih nggak tenang aja gue. Iya sih. Karena kerjaan gue tuh serampangan banget. Iya. Kadang ada, kadang enggak. Zaman dulu ya terutama ya. Iya. Jadi penting banget ya bang ya, keuangan ya bang ya, diatur. Iya dong. Iya. Dan Bang Radit punya tim yang emang nanganin keuangan ini nggak bang? Sendiri bang buat nanganin? Iya. Oke. Keuangan pribadi ya? Iya. Kalau keuangan PT kan ada Kuntan, ada konsultan pajak. Iya benar. PT. Kalau pribadi gue ngurus sendiri. Oke. Bener. Dan pajak tuh ya kadang ya bang ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, belum lama dah pokoknya dapat surat cinta. Iya bang. Lu nggak rapi kali? Mungkin kaget gue bang, karena itu kan permasalahan saya juga nggak tahu bang. Kalau tahu mungkin saya langsung urus dan langsung ke konsultan pajak. Dan sekarang saya sedang lagi konsul dah sama konsultan pajak bang. Karena yang ini kan tahun 2025 ya kan, tahun 2022 datang ngasih surat cinta sebelum lebaran kemarin bang. Iya emang kan bisa narik 5 tahun ke belakang. Oke, pantesan kita nggak tahu kapan dia datang ya. Tiba-tiba ada datang dan ya kalau udah pernah ada persoalan, dirapiin aja sekalian sampai 5 tahun sebelumnya. Lo ngumpulin faktur lagi. Lo faktur bukti potong lo ada dari kantor. Kan? Ada dari kantor, makanya minta lagi kemarin. Kalau kantor yang ngurus kenapa lo tetap dikasih surat? Nah ternyata ada yang dimana kantor yang ngurus, cuman pada saat untuk dulu kan awal-awal masih ke
inian pribadi ya bang ya, masih rekening pribadi. Jadi pada saat untuk melapor diri kita yang datang seharusnya. Dan ternyata waktu itu dari kantor hanya mengingatkan, sedangkan kita waktu awal-awal dulu masih terlena kali ya dengan hal-hal kayak gitu ya. Karena lo nggak ngisi SPT waktu itu. Iya. Oh iya, itu persoalan lu. Iya, pada akhirnya ya udah bang, akhirnya saya konsul-konsul lagi merapikan itu semua. Iya, harus begitu. Iya karena di negara kolonial kita harus rajin dan emang harus tertata dah ya. Nanti off cam deh, gua kasih kontak deh kalau lo butuh. Boleh. Untuk konsultan atau untuk apa. Siap. Dan satu lagi bang. Ya. 3 lagu Indonesia Bang Radit yang bikin Bang Radit tenang ketika lagi mau bikin tulisan atau enggak mencari inspirasi dan lain-lain. 3 lagu Indonesia. 3 lagu Indonesia. Bang Radit sering dengerin siapa? Gue lagi suka dengerin lagu ini dan enak gitu untuk nulis gitu. Gue kalau nulis jarang denger lagu. Oh, yang denger lagu saat di mobil? Jarang juga. Di mobil jarang juga bang? Iya. Di mobil dengerin? Nonton YouTube, dengerin audiobook. Oh itu? Iya. Gue dengerin musik itu buat referensi aja, karena kan gue juga lagi bikin musik. Oh sekarang lagi bikin musik? Iya, Bunga Timun Jelita ada band gue. Oke. Jadi yang tadi Glass? Ya. Oke. Jadi paling dengerin musik buat referensi ya. Kalau yang gue suka aja ya, kalau gue suka dalam negeri Kahitna gue suka, Dewa gue suka, Silon Seven gue suka. Oke, 3 pilar itu ya bang ya. Untuk yang era sekarang ada nggak bang? Era sekarang ya, Lomba Sihir gue suka. Siapa lagi sekarang ya? Bernadia. Lomba Sihir, Bernadia sama apa lagi ya? Lupa lagi deh gue. White Chorus gue suka. White Chorus. White Chorus. Oh, White Chorus. Oke, 3 itu ya bang ya? Iya. Itu emang didengerin pas saat lagi santai aja? Kalau lagi pengen aja sih. Oh. Kalau lagi atau ini musiknya kok bagus ya, gimana cara dia bikinnya gitu. Kayak ngulik-ngulik gitu aja. Nah, Bang Radit kalau dengerin musik sekedar dengerin apa emang suka lirik juga? Sama, lirik juga. Tapi nggak nerka. Oke. Mbak, cuma dengerin aja. Terus di liriknya menarik. Kayak Sal Priadi itu kan liriknya juga Bunga Matahari juga bagus-bagus ya gitu. Tenang aja gue. Oke, seperti itu ya bang ya. Oke, dan secara padat, singkat, dan jelas Bang Radit sudah menanggapi soal yang tadi, soal keuangan gimana, terus soal yang lagu yang suka Bang Radit dengerin apaan, dan yang ketiga ternyata Bang Radit mau realisasikan Raditya Dika Library bagaimana kedepannya ya? Enggak, tapi intinya itu salah satu masukan juga ya Bang ya. Boleh. Dalam hal ya. Oke, itulah pondasi kali ini podcast dadakan sih yang diselenggarakan oleh gua. Sampai ketemu di pondasi selanjutnya. Oke, see you, bye bye and see you on top. Thank you Dustin. Siap, sama-sama Bang.